Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, saya sudah 3 tahun atau bahkan 4 tahun ya, atau 3 tahun setengah gitu ya, galbay di Indodana. Sampai sekarang saya masih galbay gitu ya. Dulu di tahun 2022 saya itu pernah bikin video tentang galbay Indodana 2022 di penjara gitu ya kan. Ini 22 Februari 2022 gitu ya. Waduh, udah 3 tahun yang lalu gitu kan. Dan saya ini membahas tentang somasi guys. Somasi yang ditujukan kepada saya sendiri ya, dari Indodana gitu kan. Dan di sini saya membreakdownnya, menjelaskan bahwa somasi pidana-pidana tersebut tidak benar guys. Ya, lihatin ini ya. Kalau Anda bisa itu ya nih. Nah, pasal 378 KUHP pidana, pasal 379 KUHP pidana. Lihatin, saya di tahun 2022 itu sudah diancam pakai pasal pidana guys oleh Indodana. Akhirnya apa? Ya akhirnya selama 3 tahun ini saya tetap nge-YouTube di Raja Galbay. Yang artinya apa? Artinya adalah jangan ada yang takut lagi ya. Yang namanya pidana-pidana di pinjol itu tidak ada. Oke? Ya, Anda kalau mau lihat video ini ya di tahun 2022 silakan ketik saja di sini Galbay Indodana 2022 di penjara. Itu di channel saya ya. Ini cukup banyak yang nonton juga, ini ada 23.500 orang gitu kan. Berarti kan sampai ada 23.000 orang yang dia ini galbay di Indodana dan banyak yang dibeginikan gitu ya. Bisa kita lihat juga di sininya nih. Ya kan? Kok surat kepolisiannya aja nggak jelas, itu resor Jakarta mana. Ini tuh hanya tipu muslihat DC saja guys. Ya kan, dan para penonton Raja Galbay ini sudah pada pinter-pinter gitu ya, karena dia bisa mengidentifikasi mana surat palsu, mana surat bohongan, mana ancaman beneran, mana ancaman bohongan, dan mana hukum yang berlaku di pinjaman online atau yang tidak berlaku di pinjaman online. Begitu guys ya. Nah, sekarang ada lagi nih ya, ada pengalaman yang didatangi DC Indodana guys ya. Ini anggota grup Facebook Raja Galbay. Coba kita lihat dulu ya ini ya. Ini ya, kita zoom dulu. Nah, di sini ada yang bilang seminggu yang lalu didatangi DC Indodana. Galbay 4 juta, udah jalan 3 bulan. Lalu aku kira kurir paket. Hahaha. Datang foto alamat rumah. Orangnya kurus tinggi kurus. Tunggu kiri, tunggu kurus. Tunggu kiri, Item pakai ID card Indodana, mana buluk lagi. Nah, dengan santainya aku tanya gitu ya. Iya bang, ada apa ya? Nah, DC-nya jawab, ini benar dengan saudara bla 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 bla. Saya jawab, iya betul. Nah, DC-nya bilang lagi, maaf bang, saya dari Indodana, gimana nih tagihannya? Nah, nasabahnya bilang lagi, aduh maaf bang, belum ada uang, lagi nganggur. Nanti kalau ada uang baru saya bayar. Nah, ya ini yang patut dicontoh. Ya, nggak usah bertele-tele, nggak usah nanti bulan depan 2 bulan lagi, nggak usah ya, langsung saja, maaf belum ada uang ya, belum ada uang, saya lagi nganggur. Hanya saja kalimat kalau ada uang baru saya bayar ini ya jangan gitu ya, sudah dihapus saja kalimat ini ya. Set sampai sini nih, ini dihapus. Selanjutnya DC ini diam aja gitu ya. Lalu nasabahnya bilang lagi kalau ada uang nanti dibayar tapi nggak janji gitu ya. Nggak mau dicicil dulu bang, dicicil pakai apa? Orang nganggur. Nanti aja kalau ada uang. Ya udah, saya banyak kerjaan rumah. Terus DC-nya langsung pergi. Hahaha gitu ya. Oh iya, saya galbay di Indodana 2,3, KP 4 juta, Julo 8 juta, Lasbon 3 juta, GoPay Letter 1,5, sama Aku Laku Pay Letter 1 juta, Dacil 1,5 juta, udah 96 hari yang datang Indodana doang. Lokasi Tangerang, motif galbay pengen bangkrutin pinjol. Wah, saya acungkan jempol ya, motif galbanya pengen membangkrutkan pinjol. Oke. Nah, nggak usah takut sama DC. Mereka nggak seseram di WA. Mereka juga takut. Hahaha. Hadepin aja. Anggap aja kurir paket. Awalnya saya juga takut pas awal-awal. Terus aku booster mentalnya di grup ini dan berhasil. Salam galbay. Bangkrutkan pinjol. Karena pemerintah enggan menutup pinjol. Berarti kita yang harus turun tangan. Ini sudah benar. Mindsetnya, mentalnya sudah benar. Hanya saja ya ada sedikit yang kurang enak. Ada sedikit yang ganjel gitu ya. Itu kalau ada uang nanti bayar. Walaupun saya tahu ini tuh hanya imbuhan saja sebenarnya, karena di sininya dia itu ingin membangkrutkan pinjol gitu. Nah, ini mental yang sangat bagus. Semoga Anda sekarang bisa menerapkan mental-mental baja, mental-mental raja ya saat Anda gagal bayar di pinjol ini gitu ya. Nah, ada satu hal yang
ingin saya sampaikan di sini. Pinjol adalah bansos, jangan dikembalikan uangnya. Ya, seperti yang Anda tahu, ya kan? Pinjol-pinjol ini tidak mengecek slik OJK atau BI checking terlebih dahulu saat meminjamkan dana kepada nasabahnya. Ya kan, itu faktanya gitu ya. Prinsipnya semua orang itu butuh uang. Di mana ada kolam uang, maka akan banyak orang di situ mengantri untuk mengambil uang tersebut. Jadi jangan pernah berkata bahwa kalau tidak bisa membayar jangan pinjam. Itu adalah kalimat yang sangat tidak masuk akal, nonsen. Ya, semua orang butuh uang. Oke. Di mana ada kolam uang, ya, maka akan banyak orang di situ. Jadi tidak relevan. Ya, ketika ada DC ataupun orang yang beranggapan bahwa kalau tidak bisa bayar jangan hutang dong. Gitu ya. Itu tidak relevan, ya. Yang mengizinkan, yang memberikan hutangnya pun perusahaannya yang menganggap kita itu mampu untuk mengembalikannya. Jadi tidak relevan. Kalimat jangan pinjam kalau tidak bisa bayar itu sangat tidak relevan sekali. Gitu ya. Oke ya. Nah, jika ada perusahaan, badan pembiayaan yang tidak menimbang resiko gagal bayar, yang acuannya itu dari slik OJK, survei pekerjaan dan kemampuan untuk membayar, atau C5, karakter capacity capital collateral condition, yang biasa dipakai untuk acuan kredit ya, maka sebenarnya dari kacamata perusahaan pinjol tersebut, uang yang mereka pinjamkan ke nasabah beresiko tinggi untuk tidak dikembalikan. Ya. Oke, atau mereka menerapkan penagihan yang tidak berperi kemanusiaan agar uang mereka kembali. Oke. Maka dari itu, karena pinjol ini tidak menerapkan resiko-resiko gagal bayar, tidak melakukan C5 acuan kredit, tidak memperdulikan calon nasabahnya, yang mana artinya pinjol pun tidak peduli dengan uangnya, ya kan? Kalau seperti itu, maka uang pinjol itu sifatnya adalah bantuan sosial, ya, karena mereka pun tidak peduli dengan uang mereka sendiri, ya. Anda, misalkan kita analogikan, ada orang yang mau minjem, ya, mereka tidak bekerja, dia itu tidak bekerja, ya kan, ya, punya banyak hutang di sana sini, ya kan, gimana bisa mau mengembalikan uang ke saya? Itu kan ya. Tapi kalau pinjol itu kan beda, ya kan? Saya pinjam uang dong nih. Saya pinjam uang dong nih. Gitu kan. Ibaratnya tinggal datang ke saya, ya kan? Kalau pinjol kan datang ke sayanya itu kan KTP. Gitu kan ya. Terus verifikasi muka, gitu kan ya. Datang ke saya ya sudah nih. Cairkan gitu kan ya. Jadi pinjol ini ya tidak peduli dengan uangnya sendiri. Gitu ya. Tidak peduli, tidak menerapkan C5 gitu kan ya, orang ini punya utang di mana saja, slik OJK-nya bagus atau tidak gitu ya. Apakah pinjol ini mau menjerat kita gitu. Oh ya sudah jelas ya seperti itu. Gitu ya. Maka uang pinjol itu ya sifatnya adalah bantuan sosial. Gitu ya. Seperti yang kita tahu, sebuah bank ya kelasnya ini akan menolak pengajuan hutang nasabahnya jika slik OJK-nya buruk, ya, penghasilan tidak sesuai dengan angsurannya, ya, dan usaha atau pekerjaan dari calon nasabahnya tidak jelas, maka bank itu akan menolak ya pengajuan hutang. Oke. Namun berbeda dengan pinjol, tanpa BI checking atau slik OJK, tanpa survei, ya kan, tanpa melihat lebih dalam calon konsumennya, pinjol tetap mencairkan dana sebanyak-banyaknya. Ya kan? Maka saya jadi bertanya-tanya, kalau seperti itu, apakah pinjolnya juga memang mengetahui kalau uang itu tidak akan bisa kembali? Ya, gitu kan ya. Pinjolnya pun tahu ya, uang itu tidak akan kembali gitu loh, tanpa melihat slik OJK, tanpa survei apa. Ya sudah gitu kan. Gratis gitu, uang gratis seperti uang gratis gitu. Banyak kan ya orang yang galbay tapi tidak ditagih, ya. Anda semua, para rakyat dan para jurid Raja Galbay, jangan kaget kalau ada orang yang utang ke pinjol tapi tidak ditagih. Banyak. Oke ya. Maka dari itu, pinjol adalah bansos yang tidak perlu dikembalikan uangnya karena tidak ya memenuhi standar acuan kredit seperti C5
slik OJK dan lain-lain. Oke, ya. Apa artinya? Ya kan, kalau tidak memenuhi ya kan acuan-acuan kredit tapi tetap dicairkan begitu ya. Oke ya. Nah, semoga pinjol-pinjol ini cepat hilang ya, tidak memakan korban lagi gitu kan ya. Ya kita yang memang yang sudah ya sudah gitu lah ya, tapi kita yang masih ada mengusahakan gitu agar tidak terjadi korban lagi di pinjaman online gitu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.